wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim wal ulama, para hujaj, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, bil khusus segenap pengurus DKM Masjid Al-Ittihad Perumahan Gria Mustikasari rahimani wa rahimakumullah. Dengan tidak bosan-bosannya, marilah senantiasa kita memperbanyak pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin wa huwa afdhalud du'a. Berkali-kali kami sampaikan bahwa kenapa Rasulullah mengatakan afdhalud du'a adalah alhamdulillah. Karena makna yang terkandung di dalam alhamdulillah itu ada unsur ketawakalan, ada unsur kesabaran, ada unsur keistiqomahan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang memahami daripada makna alhamdulillah, maka fa insyaallah dia akan berusaha untuk menjadikan dirinya bersih dari berbagai macam sifat keakuan yang ada dalam dirinya. Tidak kayak aku, inilah ibadahku, inilah amalku, inilah aku, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena menyadari bahwa segala puja dan puji, segala pujian hanya milik zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sedikit hak pun bagi kita untuk memperoleh sebuah pujian. Dan andaikan ada pujian yang ada kepada kita, ada orang memuji kita, ada makhluk yang memuji kita, maka hakikatnya kita kembalikan kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa membersihkan hati kita, membersihkan qalbu rohani kita dari sifat-sifat ketakaburan, dari sifat-sifat gila pujian, daripada sifat gila penghargaan dan lain sebagainya. Semata-mata kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang syakirin. Amin ya rabbal alamin. Salawat tering salam semoga senantiasa terlimpah curakan karibaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ada yang istimewa di kalangan ahli sunnah wal jamaah, bapak-bapak. Kenapa? Setiap mengucapkan daripada sholawat itu menyempatkan di dalamnya adalah selawat juga disempatkan kepada para sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Biasanya begitu. Kenapa? Karena ahlu sunnah wal jamaah adalah satu kelompok yang sangat menghargai. Jelas yang dihargai pertama adalah baginda Rasul, yang kedua adalah para keluarga Rasul, dan yang ketiga adalah para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada di dalam ahli sunnah itu menghormati Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian melaknat, mengingkari daripada sahabat yang lain seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Jadi tasammuh dan tawassut selalu dikedepankan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sementara ada pemahaman Islam yang lain, yang satu sisi mengunggulkan satu sahabat, yang satu sisi bukan hanya menafikan, bahkan melaknat daripada sahabat-sahabat yang lain. Kita bukan termasuk di dalam kelompok tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan semakin meningkatkan daripada rasa mahabbah kita
kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, libtigha'i mardatillah wa li syafaati Rasulillah wa ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwal fi sifati ibadatihi sallallahu alaihi wasallam wa salatihi. Menerangkan tentang sifat daripada sifat ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah redaksi hadis pernah mengatakan bahwa ana atqakum lillahi ta'ala. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana atqakum lillahi ta'ala. Aku ini adalah orang yang paling takwa di antara kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya siapakah manusia di muka bumi, di kolong langit ini yang paling bertakwa kepada Allah, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Wa asyaddukum lahu khasyatan. Dan aku adalah orang yang paling takut, ya, paling takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah adalah makhluk ataupun orang yang mempunyai sifat paling besar takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau secara logika mungkin kita nanya begini, Pak. Kalau mau dilogikakan, kenapa Rasulullah takut sama Allah? Sedangkan Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin apa? Dijamin bahwa beliau adalah masuk surga, sudah pasti. Dan beliau adalah maksum. Tapi beliau masih memiliki rasa khasyah, bahkan khasyahnya itu paling tinggi. Nah, sudah pernah kita sampaikan juga bahwa takut, ya, dalam bahasa Al-Qur'an itu ada beberapa. Ada pertama, takut itu bahasa mufradatnya itu adalah khauf. Nah, khauf itu takut, ya Pak. Dan khauf itu biasanya imbangannya sama roja, ya. Nah, kemudian sifat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, sifat yang dimiliki oleh ulama, ya. Ulama itu punya khasyah, takut, ketakutan yang lebih mendalam, takut tentang hari kemudian, takut jangan-jangan, ya. Ada ketakutan jangan-jangan apa yang diinginkan, artinya dalam ibadah tertinggi mempunyai tujuan yaitu ridho Allah nggak diperoleh. Dan itu kita wajib punya, Pak. Jangan-jangan nih kita takut sama Allah, jangan-jangan ibadah kita kagak diterima sama Allah, Allah kagak ridho. Perlu takut itu, Pak. Supaya apa? Supaya kontrol diri, tidak terlalu GR, tidak terlalu pede dengan amalia yang ibadah kita lakukan. Nah, kita punya berharap rahmat Allah, ridho Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengkhianati ataupun tidak akan bertentangan dengan janjinya. Allah sudah berjanji, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tapi khairul bariyah jangan disamakan, ya. Karena dalam satu redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, khairun nas qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia pada masaku, pada masa kurunku, pada masa periodeku. Sumalladzina yalaunahum, sumalladzina yalaunahum. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Lah kita ini generasi yang sudah keberapa, Pak? Jauh sekali kita ini. Tapi sekali lagi masih ada harapan bahwa kita ini, ya, menjadi umat Rasulullah, asal istilahnya ittiba lah, sami'na wa ata'na, insyaallah menjadi bagian
mudah-mudahan yang diselamatkan oleh Allah dari musibah dan mara bahaya dunia dan akhirat. Amin. Wa asyaddukum lahu khasyah, dan aku adalah orang yang paling takut, ya, paling mempunyai rasa takut besar kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Wa fi sahihil Bukhari, dan diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari kayaknya di Masjid Al-Ittihad belum pernah dibaca ya Pak. Nah, padahal itu ya, kalau kita ditanya apa yang menjadi konun asasi umat Islam, pertama Al-Quran, kemudian yang kedua Al-Hadis. Al-Quran sudah jelas, ya. Al-Quran sudah jelas, tetapi pembahasan tafsir secara khusus Al-Quran juga mandek ya Pak ya. Dulu tafsir Jalalain mandek, tafsir Ibnu Katsir belum pernah, tafsir At-Tabari belum pernah, baru tafsir Juz Amma ya Pak ya. Alhamdulillah tafsir Juz Amma. Muka-muka khotam ya. Muka-muka khatam. Nah, apalagi kitab yang kemudiannya hadis, ya hadis yang terkenal di kalangan ahli sunnah Bapak-bapak, kita kenal dengan istilah kutubus sitah. Ya kutubus sitah. Masalahnya begini Pak, di kalangan ahli sunnah kutubus sitah itu mutlak, karena nanti kalau disandingkan dengan paham yang lain seperti paham Syiah, kutubus sitah itu nggak laku Pak. Kutubus sitah itu nggak laku. Mereka punya sendiri. Bahkan ketika di dalam redaksi-redaksi hadis di dalam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan rukun 5 ada, rukun iman ada 6, rukun iman mereka udah beda lagi. Maka sebenarnya PR kita masih banyak untuk belajar Al-Quran, belajar tafsirnya, kemudian belajar daripada hadis-hadisnya. Ya kalau bisa dikoleksi Pak, satu-satu, beli buku, beli kitab lah. Kalau kitab terlalu berat mungkin beli buku terjemahan, dikoleksi, dibaca. Jadi harta kita, bukti kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah masih kasih kemudahan kita mengakses, membeli, mengadakan daripada perbendaharaan umat Islam. Khawatirnya Pak, khawatirnya nanti akan ada masa di mana khasanah keilmuan Islam yang tertuang di dalam buku-buku ini hilang. Karena apa Pak? Menurut penelitian para alim ulama, Masya Allah, bukan hanya buku-buku atau kitab-kitab karya ulama sekarang yang sudah tidak lagi murni, Al-Quran saja berusaha selalu dirongrong dibikin Al-Quran yang diselipi dengan ayat-ayat yang palsu. Apalagi tulisan-tulisan kitab, apalagi yang masuk dalam disk-disk atau flash disk itu. Beli satu disk ya Pak ya, itu isinya bisa 600 kitab Pak, tapi tidak ada yang menjamin keoriannya. Maka ulama, untungnya nih ulama-ulama Indonesia itu mereka pada punya kitab Pak, karena banyak kitab-kitab yang sekarang dipalsukan. Saya sudah pernah bercerita, ayahanda dari kiai saya di Kediri itu menyusun satu kitab ya, yang dinamakan dengan kitab itu apa? Sirajut Thalibin ya. Sirajut Thalibin. Nah, Sirajut Thalibin ini merupakan syarah ya, merupakan salah satu kitab syarah daripada kitab Minhajul Abidin. Ketika itu diterbitkan di Timur Tengah. Tapi apa yang terjadi Pak? Nggak tahu karena aspek bisnis ataupun apa, itu musannifnya, musannif atau muallifnya, penyusunnya itu diganti. Yang namanya Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan diganti dengan nama salah seorang mu'alif yang sangat masyhur di Timur Tengah yang namanya Syekh Zaini Dahlan. Lah untung ketahuan itu sama mutakharrij pesantren Lirboyo. Lah ini mah kitab Indonesia asli dipalsu. Belum kitab-kitab yang lain seperti Adhkar Nawawi dan lain sebagainya. Maka perlu kalau punya daya upaya koleksilah. Wafihi dan diceritakan, wafi Sahihil Bukhari dan diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kitabnya tebal Pak. Kalau nanti beli kitabnya tebal, apalagi terjemahannya, wah tebal banget itu. Dibaca sebulan nggak selesai itu. Inilah a'lamukum billah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling tahu, orang yang paling alim tentang Allah. Artinya beliau adalah orang yang paling ma'rifat billah. Jadi kalau ada orang hari ini ngaku-ngaku yang penting ma'rifat billah, ketika ma'rifat billah udah nggak perlu sholat,
Sholat itu kan cuma sholat jasad. Yang penting kan kita sudah mengenal, sudah nyampe sama Allah. Ini orang keblinger. Kenapa? Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling makrifat dengan Allah, orang yang paling paham tentang Allah, belum mencontohkan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi orang-orang akhir zaman itu nyeleneh-nyeleneh. Sekali lagi ya nyelenehnya yang ada yang itu, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Bahkan kalau sekarang bapak-bapak, saya kalau melihat pemahaman, mohon maaf nih, saya itu ternyata hadis itu kalau diterjemahkan secara apa? Tekstual juga pemahamannya agak nyeleneh. Seperti yang terjadi kontroversi hari ini, Pak. Yang menyatakan apa? Bapak dan ibunya Nabi, bapaknya Nabi itu adalah min ahli nar. Itu saya itu kalau secara nurani saja saya nggak terima tuh. Nggak terima apa? Masa bapaknya Nabi Muhammad itu ahli neraka? Ya Allah, apa ya iya? Apa demikian mudah menerjemahkan secara tekstual? Ya iya, wong Nabi yang bersabda bapakku, bapakmu itu di neraka. Apa nggak ada ini yang lain kata ab dalam bahasa Arab? Maka masya Allah, kalau saya cuma berlindung kepada Allah, ya Allah, saya husnudzon, hakul yakin bahwa Nabi Muhammad SAW manusia suci, manusia paling suci, manusia paling agung, adalah keturunan orang yang suci dan berasal daripada rahim yang suci. Hakul yakin itu saya, Pak. Jadi bagaimana memaknainya? Memaknainya tidak secara letterlek, sesuai dengan asbabul wurud, terus daripada pemahaman mufradat dalam kaidah Arab disinkronkan dengan pemahaman Al-Quran. Inilah a'lamukum billah wa asyaddukum lahu khasyah. Dan aku ini adalah orang yang paling besar ya, paling sekali daripada khasyahnya di antara kamu, takutnya di antara kamu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi bukan sumber, Pak. Nabi bukan sombong. Supaya apa? Ada hikmahnya nggak? Ada hikmahnya. Supaya apa? Supaya kalau ada orang yang nggak pinter, ngaku-ngaku pinter, saya pinternya melebihi Nabi Muhammad SAW. Oh, nggak mungkin. Karena Nabi udah bilang, inilah a'lamukum billah. Aku ini orang yang paling alim kepada Allah di antara kalian semua. Jadi kalau hari ini ada orang ngomong, ada orang yang lebih alim daripada Nabi Muhammad SAW, kealimannya kepada Allah ini sudah terbantahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini sebenarnya perlu, Pak. Orang-orang yang punya skill itu menunjukkan diri itu boleh sebenarnya. Mamanya nih, lulusan S1 dokter aja buka pelang. Dokter dokter umum, dokter apalagi, dokter anak, dokter kandungan, berani. Lah kalau orang belajar agama juga sebenarnya bisa, Pak. Spesialis faraid, mamanya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad habis ngaji faraid lulus ya, tulis saja buka pelang. Spesialis faraid, konsultasi faraid. Bapak-bapak sudah ikut tahsin, sudah lulus, spesialis tahsin umi, nggak apa-apa, Pak. Supaya apa? Supaya tidak gado-gado. Sekarang ini kan masya Allah ya, orang ini sedikit udah ini sedikit udah ini. Nah, banyak orang-orang yang sebenarnya punya ilmu ya, banyak yang punya ilmu itu malah apa? Memendam dirinya. Dan itu yang terjadi, ada efek positifnya. Positifnya apa? Menjaga dia dari sombong dan sebagainya, menjaga dari ketenaran dan sebagainya. Tapi efek negatifnya, orang-orang jadi bingung. Ini sebenarnya yang alim beneran siapa, yang bodoh beneran siapa? Karena ya, termasuk daripada kerusakan umat ini dan menjelang daripada akhir zaman itu munculnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak paham terhadap keilmuan yang sebenarnya bukan ilmunya. Ini sebagai contoh lah, ngurusin urusan rakyat, daftar jadi anggota. Nah, padahal nggak paham tentang masalah rakyat dan sebagainya. Maka ketika jadi wakil rakyat, berabe yang jadi. Orang nggak paham hukum, kemudian duduk menjadi wakil rakyat, memproduksi daripada hukum, ya tidak nyampe. Itu yang terjadi sekarang, Pak.
Begitu juga di kalangan dunia Islam. Maka mari kita senantiasa menisbatkan diri kita, menempel diri kita kepada para alim ulama, senantiasa belajar dan belajar untuk mengasah diri supaya kualitas ilmu dan amal kita senantiasa bertambah dan kita lepas daripada tuntutan bahwasanya kita adalah orang yang beribadah tanpa ilmu. Itu kan repot kalau dituntut. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diceritakan juga di dalam kitab Sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala, "Lau ta'lamu ma a'lamu, lau ta'lamuna ma a'lamu," andekan atau jikalau kalian tahu, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi kata Rasulullah sampai mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian itu hidup akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Emang kenapa? Wa fi sahihi Muslim, diceritakan juga di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam Bukhari berarti diterangkan, di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan, Sahih Muslim ada 2 jilid, Pak. Kalau kitab kuningnya tuh ada 2 jilid. Kalau terjemahnya lebih tebal lagi kayaknya. An Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari sahabat Anas, semoga Allah taala meridhoinya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin," walladzi, demi zat yang dimaksud di sini adalah Allah. Allah itu nama, Pak, nama dari zat. Zat yang punya nama, namanya banyak. Kita kenal Asmaul Husna. Salah satu nama yang terkenal Lafdzul Jalalah Allah. Jadi Allah itu adalah nama dari zat. Tapi jangan dibandingin Allah itu zat apa? Zat padat, zat cair, atau zat gas? Bukan. Laisa kamislihi syai'un. Zat tersebut punya persifatan laisa kamislihi syai'un. Jadi tidak ada sebanding, tidak ada sesuatu yang serupa dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu, walladzi nafsu, demi zat nafsu yang mana jiwa. Jiwa siapa? Nafsu Muhammadin biyadih, yang mana jiwa Muhammad itu ada dalam genggamannya, ada dalam kekuasaannya. Lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Qalu, berkata para sahabat, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Ingat, Pak, di sini ada kalimat namanya, ada iya, namanya iya nida. Kalau iya nida berarti nasab, nasab fathah. Jadi kalau ada kalimat Rasulullah itu ada iya-nya, pasti lamnya di fathah. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, salah itu. Sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna madan atau madar Rasulullah, nggak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu juga salah. Jadi wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Qala ra'aitul jannata wan nar, aku melihat, kata Rasulullah, aku melihat surga dan neraka. Jadi Rasulullah itu sudah diperlihatkan oleh Allah bagaimana surga, bagaimana neraka. Jadi makanya jangan heran ketika ada redaksi-redaksi hadis Rasulullah, itu di dalamnya diceritakan kehidupan manusia. Satu, mulai dari proses kejadiannya, kemudian daripada ketika ada di dalam rahimnya, kemudian ketika lahir, kemudian ketika di dunia. Bahkan setelah di dunia Rasulullah menceritakan dalam redaksi hadisnya bagaimana proses perjalanan ruhaninya ketika masuk ke barzah, terus bagaimana kehidupan di barzah, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Rasulullah udah dikasih tahu, udah melihat
Bahkan bukan hanya kehidupan di barzah, Rasulullah menerangkan setelah manusia dari alam barzah, nanti manusia masuk akhirat, di situ ada surga, di situ ada neraka. Bagaimana kaifiah orang-orang di surga, bagaimana kaifiah orang-orang di neraka, diceritakan secara detail oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah dikasih tahu, udah ngelihat neraka itu isinya begini, surga itu isinya. Bukan hanya katanya Pak, ngelihat Pak. Makanya nangis Rasulullah itu banyak nangis, terutama memikirkan apa? Bukan hanya memikirkan diri beliau, yang dan beliau tangis itu terutama di samping diri beliau adalah para umatnya. Mikirin umatnya, ya Allah, umatku bagaimana? Kita ini Pak termasuk orang-orang yang ditangisi oleh Rasulullah. Maka kalau kita nggak pernah bersolawat kepada Nabi, pelit kita itu. Ada kata kalimat Muhammad, diem aja gak sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli ala Muhammad, dikatakan oleh Rasulullah pelit. Orang yang pelit adalah ketika mendengar daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilafadzkan, disebutkan, dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi kita diingatkan ya, dalam satu redaksi hadis ya, jangan kita ya, seperti orang-orang Nasrani ketika bersikap kepada Isa ibnu Maryam dengan berlebih-lebihan atau luhu. Tetap kita menganggap bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah wa abdullah. Beliau itu adalah utusan Allah dan beliau itu adalah hamba Allah. Dan kita tidak pernah punya akidah bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ibnallah. Nggak pernah. Ya nggak pernah ya. Nggak ada, saya yakin di sini pun jamaah satu pun yang punya kerentek dalam hatinya bahwa menganggap Nabi Muhammad SAW adalah anaknya Allah. Nggak ada. Karena kita sudah semuanya udah paham, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Jadi ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan aku melihat neraka. Bahkan di dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang asyaratu sa'ah, Rasulullah menggambarkan tanda-tanda daripada kiamat. Termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat itu banyak terjadi gempa bumi. Banyaknya gempa bumi, banyaknya musibah-musibah, itu termasuk daripada tanda-tanda kiamat Pak. Makanya jangan ayem-ayem ya. Udah ada yang ngingetin gempa di mana-mana, ada ini. Jangan ayem-ayem. Ah, mau tahun baru nih, asik, happy. Awas Pak, waspada. Kita harus waspada. Jangan lelap tidur. Apalagi cuman hura-hura menghabiskan malam di pinggir jalan dengan kegiatan-kegiatan yang tiada guna. Mungkin kalau kegiatannya berdiskusi mengingat kepada Allah ya, la masalah ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian digunakan dengan hal-hal yang malah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati Pak, ini zaman udah, buminya udah tua. Tanda-tanda kiamat kecil udah disematkan sama Allah sama kita. Kiamat kan ada dua ya, kiamat kecil sama kiamat besar. Contoh kiamat kecil apa? Contoh nih, bapak-bapak duduk. Coba yang duduk di sini, duduk begini lurus 15 menit rasanya kayak apa Pak? Badannya lurus rasanya kayak apa? Malah pegel kan? Itu tanda-tanda kiamat kecil itu Pak. Tanda-tanda kiamat kecil itu duduk. Padahal kita dulu waktu masih muda anak-anak duduk enak ya. Ya Pak ya, begini Pak ya. Tapi sekarang coba, Pak Dem, Mbah Kung itu duduk begini Pak, 15 menit rasanya kayak apa? Itu tanda-tanda kiamat kecil Pak. Belum lagi malaikat Israel alaihissalam pernah ditanya, Israel, apakah ketika engkau hendak mencabut nyawa engkau nggak ngasih tanda? Kasih tanda. Tandanya apa? Tandanya macam-macam. Ada rambut tadinya hitam jadi putih, nggak ada yang rambutnya tetap hitam, jenggotnya juga putih, kumisnya, itu tanda-tanda kiamat Pak. Ada yang dulu matanya awas, nggak pakai kacamata. Sekarang saya aja baca kitab begini kalau pakai kacamata belerang Pak. Tanda-tanda kiamat itu. Kiamat apa? Kiamat sughra. Nah, kita ini sebenarnya sudah cuman khawatir Pak. Yang dikhawatirkan apa? Khawatirnya generasi yang akan datang loh Pak.
generasi yang akan datang. Bagaimana ya? Karena apa? Setiap saya ngisi pengajian kuliah subuh di mana-mana, di Cibitung, di Rawalumbu, di sini kuliah subuh itu pasti yang ngaji bapak-bapak dan banyak yang sepuh-sepuh. Anak-anak mudanya nggak ada, Pak. Anak mudanya nggak ada. Pada sibuk apa anak muda ya? Sholat subuh kabur, sholat subuh kabur, atau nggak ada. Nggak ada itu anak-anak muda itu pada aduh habis kuliah subuh kita ngaji. Nggak ada, Pak. Bukan hanya di sini, di mana-mana itu. Makanya mungkin benteng pertahanan terakhir ulama yaitu mungkin anak-anak yang pada belajar di boarding school, di pondok pesantren. Masih ingat itu anak-anak boarding school, anak-anak pesantren itu kalau habis subuh tuh kayaknya baca kitab sambil maknan itu. Ya Pak Ahmad ya, kayaknya baca, anaknya sambil tidur, Pak. Kalau enggak pagi-pagi dipaksa hafalan. Itu baru ada melek itu. Ya Allah, kita mikir generasi akan datang loh. Kayak apa generasi kita ini? Ulama-ulama nanti akhir zaman kayak apa wallahu alam. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa ilmu-ilmunya Allah dicabut sedikit demi sedikit, betul. Dihilangkan ilmu-ilmunya Allah berkaitan dengan ilmu agama. Dengan cara apa? Diwafatkannya para alim ulama. Makin kesini kualitas makin menurun. Itu tanda-tanda kiamat sughra, makin lemah jasad fisik. Apalagi kiamat kubro. Ya kiamat kubro yang udah jelas lah. Maksiatan, gempa bumi terjadi di mana-mana. Terus orang bermegah-megahan membangun apa, Pak? Masjid ya. Orang bermegah-megahan membangun masjid, sedangkan masjidnya kosong. Di sini nggak ada, Pak. Di daerah sana dekat arah saya itu, saya tadi berangkat jam 3 lewat itu. Itu kalau udah lewat jam 6 itu yang namanya pasukan surga apa itu, yang sampai di tengah jalan dikasih tempat duduk buat ini, Pak. Mohon dibantu gitu, Pak. Buat bangun masjid buat anak yatim. Semir begini, ya Allah. Ngisin-ngisini apa ya? Orang Islam begitu ngisin-ngisini nggak, Pak? Malu-maluin. Saya dapat cerita dari seorang teman di perumahan Gria Mustika Sari. Apa temannya? Masya Allah. Beliau tahu ada salah satu tempat ibadah, Pak, yang di atas Giant itu, Pak, dekat 21 itu. Atau tempat ibadah itu kan apa ya? 1 minggu, Pak, cash 800 juta dipindah, diambil, Pak. Penghasilannya luar biasa itu. Orang-orang saudara-saudara kita non muslim itu kalau dalam urusan ini Masya Allah luar biasa. Loh, kita sampai pinggir-pinggir jalan kepentingan umum diganggu. Apalagi yang Pantura dulu ya, sekarang saya nggak tahu. Apa? Bantu. Giliran masjidnya jadi, masjidnya kok kosong. Bahkan banyak sampai hari ini, Pak. Hari ini itu banyak masjid dan musola yang dibangun dengan amanah uang dari jamaah itu kosong, nggak ada pengajian, Pak. Adanya cuma apa? Sholat 5 waktu nggak full, terus sama Jumatan paling. Tapi ditanya ada pengajian nggak? Enggak. Itu banyak, Pak. Kalau Al-Ittihad ini makmur, dan saya yakin apa? Pengurusnya udah gugur kewajiban, sudah ada pengajian full di Al-Ittihad. Kalau ada jamaahnya nggak mau ngaji, itu konsekuensinya nanti masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kewajiban pengurus itu apa? Mengadakan, meramaikan, mentakmirkan masjid. Ketika masjid itu, ya bagaimana sih yang jadi landasan? Ya bagaimana masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang fungsi masjid pada masa Rasulullah itu apa? Satu, sebagai sentral ibadah. Kedua, sebagai sentral daripada pengambilan solusi ya, daripada problem-problem umat yang berkaitan dengan hukum, terutama adalah hukum-hukum yang berkaitan hukum syariat. Yang ketiga, ya, sebagai tempat ajang musyawarah ya, untuk kepentingan maslahat umat. Yang keempat, sebagai kegiatan ekonomi yang dalam hal ini diambil dari Baitul Mal dan masih ada fungsi-fungsi yang lain. Kalau yakin itu semua pengurus itu merujuknya ke sana dan jamaahnya
juga merujuk ke sana. Oh, masjid Rasulullah makmur itu masjid. Mungkin kayak yang di Jogja itu ya Pak ya. Mungkin kayak di Jogja itu salah satu aplikasi yang nyata di sana itu. Wa 'anil Mughirah bin ya, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamahu. Jadi diceritakan bahwa dari Mughirah bin Syu'bah dan juga Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi keduanya, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat ya. Salatnya Rasulullah bagaimana Pak? Rasulullah salat hatta intafakhat, sehingga bengkak qadamahu, dua daripada telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa bengkak-bengkak? Karena sholatnya lama. Ya, kita jauh lah Pak, kita jauh. Udah pernah dibahas itu. Apa sih Rasulullah kalau sholat itu yang dibaca, terutama sholat-sholat sunnah yang beliau baca itu, satu rakaat pertama baca apa Pak? Al-Baqarah. Dua rakaat kedua baca Ali Imran. Sujudnya bagaimana? Sepanjang itu. Rukunya sepanjang itu. Itu hadisnya udah kita bahas kemarin itu. Moga-moga masih ingat. Faqila lahu atatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda menyusahkan diri wahai Rasul? Kenapa Anda melakukan ini dengan bersusah payah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sedang Allah sungguh telah mengampuni dosa-dosa engkau, dosa-dosa Anda, baik dosa yang sudah lewat maupun yang akan datang. Dosanya udah diampuni, kenapa masih rajin-rajin ibadah begitu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala afala akunu abadan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi seorang seorang hamba yang banyak bersyukur? Jadi banyaknya ibadah Rasulullah kepada Allah, banyaknya istighfar Rasulullah kepada Allah, bukan karena istighfar beliau banyak dosa, bukan karena beliau itu beribadah mengharapkan pahala dan sebagainya, tapi kata beliau sebagai bahwasanya bukti bahwa beliau ini ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingat begitu Pak, kangen Pak, kita kepengen ketemu Rasul Pak. Moga-moga nggak ketemu langsung, yang ngimpi lah. Dan biasanya orang yang bisa ngimpi kepada Rasul memang karena ada kerinduan. Kalau nggak ada kerinduan kepada Rasulullah, mustahil, susah. Apa contohnya rindu? Contohnya rindu, gambarannya kita sudah bikin kiasan kemarin. Bapak ditinggal sama istri 6 bulan, kangen apa enggak? Lah kalau istri mah biasa, udah anak dah. Ditinggal anak 6 bulan, nggak ketemu anak 1 tahun, kangen apa enggak Pak? Kangen. Lah kangennya kita sama anak, sama Rasulullah bisa kangen seperti itu apa kagak? Kangen sama anak nih, pengen nengok, nyebut namanya, aduh anakku si fulan anu. Lah kepada Rasulullah sama apa enggak? Kalau nggak ada rasa itu, nggak ada rasa kepengen ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah katakan orang yang paling dekat denganku nanti di surga itu orang yang salah redaksi hadisnya itu yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka banyakin selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah selawatnya cukup sholat kan, setiap sholat itu kurang Pak, kurang. Banyakin selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila adadin lah kalau bisa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan timbul itu rasa apa? Rasa mahabbah, rasa kangen kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena unsur-unsur lain loh ya. Bukan karena meskipun ada juga orang yang menjadikan sholawat itu sebagai sarana. Sarana apa? Qada'il hajat. Ini bukan hanya sholawat, orang ibadah sholat juga sebagai sarana banyak. Pak, kenapa sekarang Bapak rajin tahajud, rajin ibadah di masjid? Ini biar saya kerjaannya di kantor gampang, lagi banyak masalah di kantor. Ibadahnya satu sisi karena masalah dunia. Kenapa Bapak rajin sholat duha?
rezekinya nggak seret ya. Itu kalau kata Imam Ghazali ya, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, itu ikhlas apa? Ikhlas. Tapi yang ikhlas yang dimaksud, ikhlas yang utama itu adalah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengharap apa-apapun, bahkan tidak mengharapkan pahala, tapi yang diharapkan semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-Bajuri telah berkata, Imam Bajuri, wastushkila hadza qadiman wa hadisan bi annahu sallallahu alaihi wasallam la dzabba alaihi liqaunihi ma'suman. Rasulullah itu enggak punya dosa, Pak. Liqaunihi ma'suman, dikarenakan beliau itu adalah orang yang sudah maksum, orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai dosa, bahkan selalu diingatkan ketika akan berbuat satu kesalahan. Jadi enggak udah terjaga pokoknya lah. Qal Bajuri, kemudian wasanu maqila, bismillahirrahmanirrahim, wasanu maqila fihi annahu min babi hasanatul abrar sayatul muqarrabin idzil insanu la yakhullu man taqsirin min haitsu dha'ful ubudiyyati mal 'azamatir rububiyyati wa in kana sallallahu alaihi wasallam fi 'alal maqamat wa rafa'id darajat fi ibadati wa ta'atihi. Kalau manusia itu umumnya manusia itu kan ya selalu banyak kesalahan. Maka Rasulullah katakan al-insanu makhalul khata wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau Rasulullah maksum, maka ibarat perawi hadis, kalau kita ini ngeriwayatin hadis, ya hadisnya bisa hadis dhaif ini. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, subhanaka ma'abadnaka haqqan ibadaka la ukhsi sana'an 'alaika annaka wasnati 'ala nafsik doka. Wa anil Aswadi ibni Yazid rahimahullah taala qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala. Ini salah satu hikmah kenapa Rasulullah punya istri ya, seorang wanita muda cerdas, yaitu Sayyidatuna Aisyah, satu-satunya istri Rasulullah yang kalau bahasanya bikr ya, paling yang satu-satunya istri Rasul yang virgin, yang perawan ya Pak ya. Apa hikmahnya mempunyai istri yang cerdas ini? Ternyata skenario-nya Allah sangat indah. Dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha inilah banyak dikeluarkan atau tersampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang terkenal pelaksanaan sholat taraweh yang biasa dilaksanakan 8 rakaat. Ini redaksinya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau nggak ada Sayyidatuna Aisyah, lo kayak apa Pak? Meskipun dalam sejarah ya, sekali lagi meskipun dalam sejarah, dalam Sirah Nabawi diceritakan Sayyidatuna Aisyah pernah berselisih dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beda ijtihad sehingga terjadi perang yang namanya perang apa Pak? Perang Jamal ya. Perang Jamal. Ini perlu dikaji Pak. Ada tarikh ya. Ada Sirah Nabawi yang terkenal itu. Syarah Sirah Nabawi terkenal, kitabnya namanya Sirah Nabawi dikarang Ibnu Hisham. Itu Bapak boleh cari itu kitab sirah, menerangkan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan, kemudian terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, perang-perang yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, penyebaran Islam dan sebagainya. Ada sirah lagi, ini sirahnya bagus itu, karangan Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah ya, As-Sa'id Said siapa itu? Al-Buti itu, Said Buti ya, Said Buti itu bagus itu Pak. Sirahnya itu juga bagus. Jadi kitab-kitab sirah itu banyak. Kenapa kita perlu belajar sirah? Karena sekarang ya, ada kelompok atau oknum orang yang berusaha menyelewengkan sirah nabawiyah. Seperti contoh, maaf, sekarang ini yang lagi masyhur disampaikan bahwa pembunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu adalah putra dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Hamad atau Ahmad bin Abu Bakar. Jadi mengatakan apa? Terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan,
terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bukan karena faktor politik, itu bukan karena faktor lain, itu karena faktor pribadi saja. Kenapa? Sayyidina Utsman gak adil, akhirnya dibunuh. Sayyidina Ali gak adil, akhirnya ada orang gak senang dibunuh. Ibnu Muljam itu Pak. Nah kalau kita belajar sirahnya ya, gak dari ulama-ulama ahli sirah yang kompeten itu. Makanya ada kitab-kitabnya. Ada kitabnya, kita bisa nanti ikut pemahaman sirah-sirah yang salah juga. Jadi inilah fungsi kita apa namanya? Ya, belajar ya dengan bersanad ya. Jadi kitabnya jelas. Oh, karena sekarang banyak ya kitab-kitab susunan orientalis juga luar biasa banyak. Sampai diceritakan Pak, ceritakan oleh seorang ulama. Ulamanya masih hidup, nggak usah saya sebut. Itu ada orang-orang non muslim yang mereka, mohon maaf, agamanya beda dengan kita. Yang mereka kaji hari ini itu bukan hanya mengkaji kitab suci mereka. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Senuk. Mereka memahami Al-Quran bukan hanya hafal Al-Quran, bukan hanya hafal terjemahan Al-Quran, bahkan mereka hafal alat-alatnya Quran Pak. Jurumiyah apal Pak Ahmad, Imriti apal, Ibnu Aqil apa Ibnu Malik apal Pak. Kita kan nggak tahu itu. Yang tahu anak sekarang cuma apa? Qala Muhammadun huwa Ibnu Malik. Tapi ditanya maksudnya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kalau itu udah kita pelajari dulu di pesantren itu. Dari Jurumiyah, Imriti, Qaidah maksud terus apa namanya? Ibnu Malik. Udah kita pelajari. Tapi hari ini ada yang jos Pak. Orang-orang luar Islam mempelajari itu. Untuk apa? Ada tujuannya. Sama seperti tujuannya yang orientalis itu Pak. Bahaya kalau sampai keilmuan Islam disalib oleh mereka. Makanya salah satu hasanah keilmuan Indonesia yang diakui dunia ini, orang Indonesia itu belajarnya kan kelihatannya sederhana begitu, tapi mendalam Pak. Mendalam beneran itu. Jago-jago untuk memahami daripada literatur Arab. Bahkan saya pernah satu cerita ketika Al-Maghfurlah ya, Kiai Haji Maimun Zubair Allahu Yarham, beliau datang ke pesantren Jambes Pak, dengan seisan yang tadi ngarang kitab itu, kitab Sirajut Thalibin yang di Timur Tengah namanya dipalsukan. Itu ketika bapak beliau Kiai Zubair itu, waktu itu Kiai Maimun Allahu Yarham masih muda, dibawa bapaknya silaturahim ke seisan. Nah karena Al-Maghfurlah Kiai Zubair ini menganggap seisan ini orang ahli bahasa Arab, langsung bicaranya pakai bahasa Arab. Tapi apa yang seisan Allah Yarham itu kemudian jawab, "Bun Kiai kali bahasa Jawi mawon." Bun Kiai kali bahasa Jawi mawon, ngobrolnya kali Jawi. Apakah seisan nggak paham bahasa Arab? Lo nyusun kitab bahasa Arab tingkatnya tingkat tinggi Pak. Itu kok Masya Allah. Tawaduknya ulama-ulama dahulu mendalamnya daripada ulama-ulama dahulu dalam memahami teks-teks bahasa Arab. Ya kita wajib bangga dan kita ada tugas apa? Satu, mengkaji guna untuk memelihara itu Pak. Jangan nyantai. Jangan nyantai. Jadi bukan gaya-gayaan, memang sudah waktunya dibuka. Udah waktunya dibuka. Untuk waktunya dibuka. Sekali lagi orang-orang di luar sana. Bahkan kita dengar kabar apa? Ini di beberapa negara ini yang namanya masjid-masjid sekarang diserbu oleh non muslim Pak. Ada kan video yang kemarin ya, siapa yang nge-share itu di Argentina itu, yang masjid didatengin non muslim demikian banyak, belum di negara-negara lain. Pertanyaannya adalah kenapa masjid banyak didatengin oleh orang-orang non muslim? Ternyata orang-orang di luar negeri Pak itu pada tertarik dengan ajaran Islam. Islam kayak apa sebenarnya? Lah kita yang setiap hari disuguhkan dengan ajaran Islam kagak doyan. Ceramah mulu gitu. Ngaji melulu. Itu kan ironi Pak. Kita yang ada di dalam satu negara yang mayoritas Islam, ulamanya masih banyak,
tinggal duduk ngedengerin ulama-ulama atau mengkaji daripada kitab-kitab yang merupakan hukum-hukum Islam. Sedangkan mereka itu di sana, Pak, penasaran Islam itu kayak apa. Oh, ternyata Islam ini ajarannya indah, ajaran yang menyeluruh, ajaran yang kafah, mulai dari A sampai Z, mulai daripada urusan tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada semuanya dalam Islam. Apa sekarang nggak ada dalam Islam sih? Kalau ada satu hukum nggak ada dalam Islam, ulama kumpul berijtihad. Landasan Al-Quran ini ada hukum nih, belum ada. Hukum apa? Bayi tabung, bahas, bless, jadilah hukum bayi tabung. Ini ada ini, gimana? Masa orang petani kalau pada panen diminta zakat, orang ngantor gajinya sebulan 20 juta, nggak pada zakat, dibangun, bless, muncullah zakat profesi. Ini ada lagi nih, bagaimana? Bayi cloning, bagaimana hukumnya cloning? Ulama berkumpul membahas tentang hukum daripada cloning. Lengkap Islam, Pak. Nah, tapi siapa yang akan menjaga itu kalau bukan generasi kita? Semoga dengan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bukakan kepada kita ilmu-ilmu, kepada anak-anak kita, keturunan kita dimanapun mereka belajar. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para alim ulama, dan kita semua jamaah kita, teman-teman kita dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk ramaikan masjid, yuk ramaikan taklim sebelum masjid tutup. Sebelum masjid tutup. Nah, masjid ada masanya tutup. Biasa ada, Pak. 5 tahun per 5 tahun aja sekarang suruh diperbaharui izinnya kok. Hati-hati, Pak. Mumpung masih bisa ngaji, yuk semangati, yuk jadikan masjid sebagai sarana pembentukan generasi-generasi yang loyal kepada agama. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu semua kepada kita, keluarga kita, dan jemaah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita duduk dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih minta maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.